warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kala sering kita memberikan penghormatan, sampai kadang rasanya berat juga memberi penghormatan itu dalam masjid. Bukan tidak boleh, karena dalam masjid ini ada yang lebih harus kita besarkan dan kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita di dalam masjid ini bagaimana kita merasakan diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasanya lebih enak kita menyampaikan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah malam ini kita memulai salat tarawih yang pertama pada tahun ini di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Walaupun tadi pihak pemerintah telah mengumumkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis, jadi terjadi perbedaan. Sebelumnya pimpinan pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan maklumat tentang 1 Ramadan yang jatuh pada 18 Februari 2026. Artinya mulai dari tanggal 17 malamnya kita melaksanakan salat tarawih sebagaimana yang akan kita laksanakan sebentar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa terjadi perbedaan? Perbedaan itu terjadi adalah karena bagaimana memahami tentang melihat hilal. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan sumu liru'yati, berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu, ayutiruli ru'yati, dan berbukalah kamu atau berhari rayalah kamu nanti apabila kamu telah melihat bulan. Dan itu selalu dilaksanakan pada masa Nabi SAW. Pada satu hadis tadi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita ini adalah ummi. Kita ini adalah orang yang tidak bisa tulis baca. Kita ini tidak bisa berhitung. Maka apabila kalian melihat bulan, melihat hilal, anak bulan, maka berpuasa. Artinya praktek ru'yatul hilal itu dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga pada masa Khalifah Rasyidin. Di dalam sejarah ceritakan pada masa Khalifah Bani Umayyah, habis masa Khalifah Rasyidin, Khalifah yang keempat itu, maka pemerintahan Islam itu dipegang oleh Bani atau dinasti Umayyah. Dan pusat pemerintahan pada waktu itu berpindah. Kalau sebelumnya di Madinah, kemudian berpindah ke daerah Damaskus di Syria. Jadi Ibnu Abbas yang masih tinggal di Madinah, pada bulan Sya'ban mengutus seorang sahabat yang bernama Quraisy mengutus ke Damaskus
untuk bertemu dengan khalifah. Dan setelah pelaksanaan ibadah puasa pada tahun itu, tadi berangkatnya bulan Syawal, di bulan Ramadan diperkirakan pertengahan atau menghampiri akhir Ramadan, datanglah kembali Quraisy tadi ke Madinah. Dan pada waktu itu Ibnu Abbas sedang berbincang-bincang tentang kapan kita akan berlebaran. Maka ditanya oleh Ibnu Abbas pada Quraisy, wahai Quraisy, kamu dulu puasanya di Damaskus itu bersama khalifah hari apa? Apakah kalian telah melihat bulan? Kapan kalian lihat? Kata Quraisy, saya menyaksikan bulan pada malam Jumat. Maka hari Jumatnya pada hari Jumat, maka pada malam Sabtunya, ya, Jumat dan malamnya, ya, malamnya itu kami sudah masuk pada Ramadan. Sabtunya kami sudah berpuasa. Kata Ibnu Abbas, kami di sini melihat adalah pada hari Sabtu. Maka hari Minggu Ahad kami berpuasa. Jadi bagaimana kita berlebaran? Apakah tidak kita ikuti di Madinah ini aja, wahai Quraisy? Kau sampaikan lagi ke Damaskus bahwa di Madinah ini. Kata Ibnu Abbas bahwa beginilah yang diajarkan Nabi. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dulu itu susahnya menyampaikan informasi. Susahnya menyampaikan informasi. Sehingga orang di Damaskus dia berpuasa karena dia melihat bulan di sana. Orang Madinah belum lagi berpuasa karena belum melihat bulan. Karena mereka meyakini bahwa daerah mereka adalah daerah wilayah hukum masing-masing. Jadi tidak bersamaan. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, Ru'yatul Hilal itu sebahagian digunakan oleh saudara-saudara kita dan pemerintah. Dan kita di Muhammad lebih cenderung kepada hisab. Kenapa kita cenderung kepada hisab? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan ada lagi di surat Yasin, ada lagi di surat Al-Baqarah ayat yang senada dengan ayat ini, yang memberikan landasan pada kita untuk menggunakan perhitungan. Maka karena ini datang di dalam Al-Quran, dan juga karena tadi pada masa Nabi itu karena dia tidak tahu tulis baca dan tidak bisa perhitungan astronomi, maka saat sekarang ini sudah ada. Kalau tadi pada masa Bani Umayyah tadi karena tidak tahu dari satu daerah ke daerah yang lain itu mengantarkan satu berita itu bisa 1 minggu dan lain sebagainya. Sekarang kita tak bisa bicara sama orang Arab dalam detik yang sama. Bisa tak? Bisa. Sekitar 6 jam ke depan kita akan bisa menelpon ke Mekah itu kalau ada kawan di sana, sudah salat tarawih tak di sana. Akan bisa kita bicara dalam waktu yang sama dengan orang yang jauh. Maka matlaq wilayah hukum tadi
Tidak mesti berdaerah-daerah. Kalau kita ingin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW, seharusnya kita orang Aceh ke Sumatera, setidaknya dengan Jawa, dengan Kalimantan, dengan Papua, itu bisa masing-masing setelah dana masing-masing ya. Kemudian dalam hisab ini dulu Muhammadiyah sudah memakai namanya wujudul ilah dalam matlak Indonesia juga. Kalau seandainya 0, sekian saja, maka Muhammadiyah sudah mengatakan besoknya adalah puasa. Pemerintah memberikan imkanul ru'yah. Imkanul ru'yah itu adalah ketentuan ketinggian bulan. Di waktu dia ditinggalkan matahari terbenam, dia masih tinggal di atas 3 derajat. Kalau sudah 3 derajat dihitung, menyatakan besoknya. Tapi bagi Muhammadiyah, asal sudah di atas 0 derajat, itu sudah dibolehkan, sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian 10 tahun yang lalu, Muhammadiyah mengumpulkan para ahli astronomi dunia di Jakarta. Itu apa? Membicarakan bagaimana sistem perhitungan ini sehingga bisa digunakan oleh satu dunia, bukan lagi untuk satu Indonesia, bukan pikirannya untuk Indonesia saja, tapi bisa untuk satu dunia. Sehingga pada tahun 2025 disepakatilah munculnya kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender Hijrah Global Tunggal. Satu hari, satu tanggal, satu dunia. Satu hari, satu tanggal, satu dunia. Tidak lagi dibagi-bagi bermakna. Maka ternyata bulan itu pertama terlihat di bumi ini pada hari yang baru itu adalah daerah Alaska. Daerah Alaska itu adalah belakang lagi dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat di globe. Maka kalau sudah wujud di sana bulannya, hilalnya sudah ada, maka seluruhnya nanti bumi ini akan masuk pada hari yang sama sampai nanti berakhir lagi di sana. Saya alhamdulillah kemarin mengikuti pengajian pimpinan wilayah Muhammadiyah dan itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian apa kata Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah? Kenapa kita tertinggal dengan orang-orang Nasrani? Kenapa kita tinggal dengan orang-orang yang memakai kalender Masehi? Karena kalender Masehi satu hari, satu tanggal, satu dunia. Bersatu mereka dalam sistem perhitungan kalender. Tidak ada istilahnya, oh ini belum lagi waktu di sini kalau kalender Masehi. Di kami ini belum lagi hari Selasa. Tidak ada. Asal sudah masuk hari Selasa, maka bergilir nanti sampai habis hari Selasa dalam 20 tahun. Kaum muslimin rahimahullah. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang non-muslim menguasai sistem penerbangan di dunia. Sistem penerbangan di dunia. Karena dia menguasai sistem perhitungan waktu yang berdasarkan sistem tadi yang namanya UTC, Coordinated Universal Time, adalah kesatuan waktu sedunia. Mereka tidak ada lagi. Oh ini belum ada waktu, ini daerah saya, ini daerah saya. Tidak ada itu kalau orang. Malah waktu kita perhatikan
waktu tahun baru. 1 jam yang lalu di bagian timur, dan jam 12 ini. Kemudian 1 jam lagi di bagian tengah, 1 jam lagi waktu bagian barat. Begitu terus. Jadi satu dunia ini, satu bumi ini adalah satu perhitungan waktu mereka. Itu orang Masehi, orang Yahudi dan lain sebagainya yang mengamalkan. Bagaimana kita Islam? Kita Islam kadang-kala di masjid saja lupa menyampaikan tanggal, bulan, tahun hijriahnya sendiri. Pengumuman di masjid, hari ini tanggal 9 hari Jumat umpama ya. Hari ini hari tanggal 9 Februari 2027. Tepatan adalah hari Jumat. Bukan kalender kita yang kita pakai, tapi kalender mereka yang kita gunakan. Sampai di rumah ibadah kita sendiri adalah kalender mereka yang kita gunakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Hingga sedikit saya ingin menyampaikan kenapa terjadi perbedaan. Dan pemerintah ini memaklumi ya, perbedaan itu terjadi. Dan yang penting kita adalah menjaga ukhwah kita. Jangan karena berbeda kemudian mencaci, karena berbeda kemudian memuji orang lain. Itu tidak boleh. Jangan ada kata-kata kita, apalagi di medsos, ya, sampai menghina orang lain. Ingat 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya masih teringat, tapi namanya saya lupa. Seorang anggota, seorang PNS BRI, Badan Riset Indonesia, akhirnya dipecat dari pekerjaannya, dihukum karena mengeluarkan ancaman karena pada waktu itu berbeda dalam melaksanakan hari raya. Jadi jangan jaga di medsos dan lain sebagainya. Jangan kata-kata kita memecah belah. Kita beribadah dengan keyakinan kita, berpedoman kepada Al-Quran dan berpedoman kepada sunnah Rasulullah. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berbicara, mohon maaf nanti jangan ada menulis bagaimana serentak. Ini atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah. Apa yang ingin saya sampaikan ini? Yang kedua adalah masjid kita ini. Dari dulu kita menginginkan menciptakan masjid kita ini terbuka. Dan alhamdulillah, sejak beberapa bulan yang lalu, bulan lebih, kita mencoba masjid kita ini terbuka kembali. Karena masjid ini adalah tempat persinggahan. Masjid ini tempat istirahat. Bahkan mohon maaf saya sampaikan, masjid ini adalah untuk melepaskan segala sesuatu yang mengganggu kita. Kadang sesak, buang hajat dan lain sebagainya. Jangankan tingkat sholat orang datang ke sini Bapak dan Ibu, tingkat buang hajat aja orang di WC kita ini berpahala kita ini. Kita yang mengurus masjid, orang-orang tua kita dulu yang bangun masjid, dia akan mendapatkan pahalanya walaupun dia datang hanya untuk buang hajat saja. Jadi kita ini adalah khadimun, adalah pelayan rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita tingkatkan keikhlasan kita. Kita mau sholat kapan saja, siang, ini tidak ada dikunci. Silakan. Jadi supaya betul-betul dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan kita bagaimana disampaikan tadi, sepakati bahwa atas masukan, ini bukan keputusan. Atas masukan banyak jamaah yang sudah tua-tua, kami tidak tahan Pak, kami tidak tahan duduk di atas drum ini. Maka sampaikan kepada pengurus, kalau seperti itu masalahnya, maka kembali kita beli ambal salat
Jangan yang murah, beli yang bagus supaya enak, nyaman kita duduk. Kita pergi ke kota-kota itu, enak kita. Sampai di masjid, masjidnya empuk, pakai karpet tebal, wangi, bahkan pakai AC dan lain sebagainya. Membuat kita nyaman, membuat kita senang, membuat kita ingin berlama-lama di masjid. Dan jangan takut kalau uang tidak cukup. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan kata Allah, jangan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak takut, tidak akan cukup uang untuk beli ambal dan lain sebagainya. Kayak kita sampaikan kepada panitia, pesan saja, insya Allah pasti nanti Allah akan memberikan kemudahan. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, dan berdoakan semoga orang-orang yang telah berjasa terhadap masjid ini akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggal, mudah-mudahan diberikan ketenangan, kesenangan, kelapangan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan kekuatan untuk terus melakukan perjuangan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.